Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gimana Soleh. kabarnya, Bu Reni? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Kalau boleh tahu, Bu Reni ada apa nih menghadap ke Bu Reni? Ini Pak, saya kan hari Senin ingin disupervisi lah untuk mengetahui kemampuan saya dalam proses pembelajaran di kelas, ya, bagaimana mengaktifkan siswa untuk mengetahui hasil belajar dari siswa tersebut, gitu. Nah, supervisi tersebut saya rencananya di hari Senin tanggal 13 jam ke 5 ke 6 gitu. Baik, saya konfirmasi berarti Bu Reni itu datang ke saya tuh ingin memberitahu gitu ya. Betul. Memberitahu bahwa nanti di tanggal 13 ada supervisi. Betul. Tuh. Dan tujuannya Bu Reni itu ingin agar Bu Reni mengetahui kemampuan Bu Reni di dalam proses pembelajarannya itu, yaitu kemampuan untuk mengaktifkan siswa di dalam proses pembelajaran. Nah, selain ingin mengaktifkan siswa di dalam proses pembelajaran, ada tujuan lain, Bu Reni? Yaitu tadi ingin mengetahui sejauh mana hasil belajar siswa tersebut. Jadi tujuan selanjutnya Bu Reni ingin mengetahui hasil belajarnya dalam proses pembelajaran nanti gitu ya Bu Reni. Yeah. Nah, Bu Reni untuk rencana nanti nih ya di dalam proses pembelajaran itu area-area atau bagian-bagian yang ingin dikembangkan di proses pembelajaran, areanya apa saja gitu ya. Fokusnya ke bagian mana saja gitu. Keaktifan siswa itu, keaktifan Pak. Siswa, iya, gitu. Keaktifan siswanya, bagaimana materi yang nanti akan disampaikan itu pada materi usaha. Nah, kalau boleh saya tahu, kenapa Bu Reni ini ingin fokus ke keaktifan siswa? Apakah keaktifan siswa selama belajarnya ada masalah? Memang betul kan, selama ini kadang-kadang siswa itu seperti kurang bergairah dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, dengan saya ingin dilakukan supervisi itu, ingin mengetahui bagaimana apakah saya mampu mengaktifkan siswa dalam materi usaha ini dengan menggunakan metode saintifik. Jadi yang Bu Reni rasakan di dalam mengajar sebelumnya, gitu, siswa itu kurang aktif di dalam proses pembelajaran, sehingga Bu Reni punya niat untuk bagaimana meningkatkan keaktifan siswa di dalam proses pembelajaran, khususnya di materi usaha. Oh gitu, Bu Reni. Nah, selain fokus kepada keaktifan, yang Bu Reni inginkan itu setelah siswa aktif itu supaya apa gitu, Bu Reni? Supaya apakah ketika siswa aktif itu hasil belajar siswa itu meningkat, hasil belajar, atau bagaimana ya meningkatkan hasil belajar. Nah, selain hasil belajar barangkali apa motivasi atau minat, atau nanti jauhnya ke depannya siswa bisa lebih kreatif lagi. Baik, berarti Bu Reni itu fokusnya sih ke keaktifannya saja dulu, yang kompetensi lainnya atau tujuan misalkan hasil belajarnya
kemudian kreativitasnya itu harapan yang akan datang. Betul. Gitu ya. Karena sekarang Bu Reni itu merasakan bahwa dalam proses pembelajaran kenapa siswa kurang aktif. Baik Bu Reni, untuk selanjutnya dari rencana Bu Reni tadi, strategi apa yang akan Bu Reni lakukan agar tujuan Bu Reni tercapai? Strategi yang saya siapkan yaitu tadi dengan menggunakan metode saintifik, di mana siswa diajak untuk melihat ke tayangan di video atau di gambar. Kemudian dari hasil tayangan tersebut siswa diajak untuk mengamati. Kemudian setelah siswa mengamati dipancing untuk apa yang ada di dalam benak kalian dengan penayangan gambar tersebut. Jadi muncullah pertanyaan dari siswa begitu. Nah, selanjutnya mana? Setelah itu siswa diajak untuk mencoba sendiri dengan alat yang ada di dalam kelas. Misalnya di situ kan dalam materi usaha ya, tentang perpindahan dan jarak. Nah, siswa diajak untuk mendorong meja misalnya, apakah ada perpindahan meja tersebut, berapa jaraknya, kemudian waktunya, kemudian dicoba lagi dengan satu orang yang mendorong meja dengan dua orang yang mendorong meja, apakah ada perbedaan begitu. Nah, ini sungguh tertarik ya rencana atau strategi yang Bu Reni siapkan. Ya. Selain yang tadi Bu Reni ceritakan, apakah ada media atau alat peraga yang akan digunakan nanti? Media dan alatnya tadi, jadi alat-alat yang ada di dalam kelas, kemudian ada meteran, kemudian ada stopwatch untuk mengukur waktunya. Apa ada langkah selanjutnya Bu Reni? Ada, jadi nanti disiapkan LKPD untuk siswa mengerjakan. Di situ ada pertanyaan, kemudian ada perhitungannya juga. Jadi nanti diaplikasikan dari kegiatan yang dilakukan dengan rumus ya, dengan rumus berarti nanti fisika tentang usaha. Setelah melakukan percobaan, anak mengerjakan LKPD, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Nah, terakhir nih Bu Reni. Ya. Apa yang akan Bu Reni lakukan? Melakukan penilaiannya itu seperti apa untuk kegiatan seperti itu? Keaktifan siswanya. Ya, terus? Kemudian dari hasil pengerjaannya dan dari hasil presentasinya. Nah, berarti nanti Bu Reni menggunakan apa untuk menilainya? Dari menggunakan kemudian keaktifan tadi, terus hasil presentasi gitu. Terus nanti yang menggunakan penilaian ini tuh. Nah, jadi yang nanti instrumen yang digunakan dalam bentuk selain LKPD tes atau apa? Iya, tes individu. Iya. Nah, untuk mengukur keaktifannya pakai instrumennya apa? Rubrik. Nah, kemudian yang terakhir untuk melihat keaktifan presentasi nanti yang dinilainya rubrik juga. Ya. Baik Bu Reni sudah menyampaikan semua apa-apa yang akan Bu Reni lakukan nanti
ya, dan cukup untuk data awalnya gitu di percakapan praobservasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sudah mengganggu waktu Bu Reni, dan saya cukupkan diskusi ini dan ditutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir? Ya, tuliskan jawabannya di dalam buku tulis kalian. Ibu kasih waktu 2 menit selesai ya. Jawabannya saja. Sudah. Ada yang sudah? Coba kalian perhatikan yang video ini. Suaranya terdengar? Enggak. Apa yang kalian pikirkan? Jika kalian mendengar kata aku salah, apakah seorang siswa yang sedang belajar untuk mengetahui aku sedang kelihatan orang yang sedang bekerja mencari nafkah sedang melakukan usaha dalam konteks kehidupan sehari-hari. Tentu saja aktivitas tersebut termasuk dalam usaha. Demikian juga aktivitas orang yang sedang mengangkat beban dari bawah ke atas. Gaya nafkah yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan benda berpindah dari bawah ke atas, berarti sikap aktivitas tersebut juga merupakan usaha. Bagaimana halnya dengan seseorang yang sedang membuat yang boleh berpindah? Kalau memang orang yang melakukan pada Anda, maka usahanya sama dengan jadi itu bukan usaha. Sebuah benda dapat dikatakan melakukan usaha jika memenuhi 2 syarat. Yang pertama, ada gaya. Yang kedua, ada perpindahan yang segaris dan searah dengan gaya. Bagaimana halnya jika seorang anak yang sedang menjinjing ember dan ia menjadi terbang? Jika anak menjinjing ember, berarti anak tersebut memiliki gaya yang akan masuk
jalan, maka ada perpindahan dalam mereka. Namun, ada kemungkinan kondisi ini akan semakin tertentu. Saya merekomendasikan Nah itu penjelasan tentang usaha dalam usaha dan karya. Nah tadi setelah kalian melihat dan menyimak tayangan video tersebut, variabel-variabel apa saja yang dipergunakan dalam usaha tersebut, variabelnya apa saja, ada apa? Mendorong meja, ada mendorong meja, mendorong meja. Tadi ketika mendorong meja, usaha apa yang dilakukan? Ada apa di situ? Perpindahan. Variabelnya satu, perpindahan. Kemudian ada gaya. Kemudian ada apa lagi? Kalau ada perpindahan berarti ada jarak. Kemudian ada apa lagi variabelnya? Ada waktu. Ada gaya, perpindahan, jarak, dan waktu. Tetapi kalau pada usaha variabelnya ada gaya dan perpindahan. Kalau dihubungkan dengan gaya, ada jarak dan ada waktu. Kemudian sudah paham pengertian ini? Acungkan tangannya. Apa itu usaha? Dan Ibu di sini ada lembar kegiatan yang harus kalian diskusikan secara berkelompok. Kenapa dikatakan usaha DJ? Karena memberikan gaya dan perpindahan. Jawabannya ada kata kuncinya ini ya. Kemudian yang nomor 2, mangga bermassa 500 gram jatuh dari pohonnya yang memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Usaha atau bukan usaha? Ayo, yang nomor 2. Ya, siapa? Ya, sini Pak. Sini apa sih Pak?
Karena ada yang berpendapat lain? Ada? Sekarang di sini ada stopwatch di HP kalian? Coba nanti di ada 3 orang, ya, 3 orang ke depan untuk mendorong kardus yang ada di depan. Kalian hitung waktunya, ya, dengan menggunakan stopwatch di HP kalian, di mana jaraknya yang kita tempuh adalah sekitar 3 meter. Jaraknya 3 meter, ya. Dengan 3 meter tersebut, berapa waktu yang diperlukan oleh satu orang yang mendorong kardus ini dan yang dilakukan oleh 2 orang, ya. Mana nanti perbandingannya, mana yang lebih cepat, ya, kita buktikan. 2 orang siapa? Ya, 3 orang yang suka lewat. Restu, siapa? Aman. Ya. Stopwatch-nya sudah semuanya diaktifkan. Stopwatch-nya. Kalau ibu mulai berarti mulai. 1 orang. Minggir sampai dengan 3 meter ini sampai sini, ya. Sampai sini. Ya. 1, 2, 3, mulai. Stop. Ya, ditulis di buku masing-masing. Didorong oleh 1 orang. Waktunya berapa? Siap dipegang dan didorong sebelum mulai. Didorong oleh 2 orang. 1, 2, 3. Satu, sudah siap? 1, 2, 3. Apa yang dirasakan? Kamu mendorong sendirian? Oh, ini sendirian? Apa? Manusia? Coba titik 16 titik. Kalau yang kedua kan itu didorong oleh 2 orang, hasil waktunya 2 titik dapat hubungannya 2 titik dapat hubungannya. Bisa beda. Kan yang waktu pertama kan didorong 1 orang. Jadi gayanya lebih besar yang 1 orang atau 2 orang? 2 orang. Oke,
Nomor satu, berdasarkan ilustrasi tersebut, apakah adik dan kakaknya sudah dapat dikatakan melakukan usaha? Jelaskan alasannya. Menurut kelompok satu, tidak melakukan usaha karena adik dan kakaknya berada di dalam mobil. Dua, setelah mobil bergerak, apakah keempat orang tersebut sudah dapat dikatakan melakukan usaha? Jelaskan alasannya. Keempat orang tersebut sudah melakukan usaha karena mendorong mobil adik dan keluarganya yang berjarak 20 meter selama 3 menit. Presentasi hasil pengamatan dan diskusi dari hasil pengamatan dari kelompok. Jadi hasil kesimpulan nomor 1 adalah besarnya usaha dipengaruhi oleh gaya dan kebijakan. Semakin besar gaya, semakin banyak usahanya. Semakin besar waktu, maka semakin besar gaya orang yang jelas. Jadi kesimpulan kelompok 1, besarnya usaha dipengaruhi oleh gaya dan perpindahan. Yang kedua, semakin besar gaya, maka semakin besar usahanya. Yang ketiga, semakin besar waktu, maka semakin kecil dayanya. Kesimpulan, tepuk tangan untuk kelompok. Hari ini jadi pembelajaran hari ini tentang usaha, bahwa usaha itu adalah gaya yang dilakukan pada suatu benda sehingga terjadi perpindahan benda yang sama dengan gaya tersebut. Kalau tidak sama, berarti namanya bukan nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Baik. Kalian senang? Lumayan paham? Sebenarnya, tapi untuk mengaplikasi rumusnya belum ya, bukan. Nanti kita latihan soal lagi di pertemuan berikutnya untuk pengaplikasiannya ke rumus fisikanya. Untuk hari ini cukup dulu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, terima kasih Bu Reni. Mohon izin saya mengganggu waktu Bu Reni sebentar. Ya. Setelah Bu Reni diobservasi di kelas. Selanjutnya saya mau melakukan percakapan pasca observasi kelas. Apakah Bu Reni bersedia? Silahkan, Pak. Siap. Baik,
Terima kasih Bu Reni atas waktunya. Saya ingin menanyakan kembali eh, waktu pra ya, pra supervisi itu Bu Reni ingin mengembangkan kompetensi di dalam proses pembelajarannya, yaitu keaktifan siswa Betul, dalam belajar, kemudian kreativitas, betul. kemudian hasil belajar siswanya. Siswanya. Baik, setelah Bu Reni menjalankan kegiatan proses pembelajaran, bagaimana kompetensi-kompetensi itu yang sudah Bu Reni rasakan di dalam proses pembelajarannya? Ya baik Pak, kemarin waktu melaksanakan kegiatan KBM pembelajaran tersebut, siswa saya rasa cukup aktif pada waktu itu dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian kreativitasnya sedikit muncul, walaupun hanya sedikit. Kemudian kompetensi apa tadi? Hasil belajarnya juga ada peningkatan dibandingkan dengan sebelumnya. Itu saja mungkin. Baik Bu Reni, berarti Bu Reni kemarin merasakan bahwa proses pembelajaran siswa itu cukup aktif ya. Betul. Dibandingkan dengan sebelumnya, dan kreativitasnya sudah muncul walaupun sedikit ya. Dan hasil belajarnya meningkat. Baik Bu Reni, kalau boleh tahu, menurut Bu Reni yang menyebabkan siswa itu menjadi aktif di dalam proses pembelajaran kemarin apa saja itu Bu Reni? Di antaranya mungkin dari gurunya sendiri yang menggali atau mengajak siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut dengan menggunakan metode saintifik tersebut, yaitu anak diajak untuk melakukan percobaan, mengamati, kemudian dipancing untuk menjawab soal yang dilontarkan oleh guru. Selain kemampuan gurunya, ada misalkan muridnya punya kemampuan keaktifannya memang berbeda dengan kelas lain atau bagaimana? Ya, untuk 8E memang siswanya cukup aktif, cukup bisa diajak untuk bekerja sama, kemudian dan dari segi minat belajarnya juga ada untuk kelas tersebut. Nah, berarti memang sebelumnya siswa tersebut itu sudah memiliki bakat ya, bakat keaktifan gitu, sehingga pada saat proses pembelajaran sangat mendukung sekali untuk apa yang Bu Reni lakukan dengan menggunakan saintifik itu ya. Betul. Nah, menurut Bu Reni ya, kreativitas apa yang muncul pada saat melakukan proses pembelajaran? Pada waktu diajak untuk melakukan percobaan ke depan, anak antusias untuk mengikutinya. Jadi murid antusias ya? Iya. Antusias. Nah, kira-kira menurut Bu Reni antusiasnya itu dikarenakan apa tuh? Mungkin karena keingintahuan dalam proses pembelajaran tersebut. Berarti pada materi, khususnya pada materi usaha itu, apa yang mereka bayangkan atau pikirkan tentang konsep dari usaha dalam fisika dan usaha secara umum. Jadi materi juga mempengaruhi ya Bu Reni ya? Betul.
Nah, sehingga si murid itu merasa tertarik ya untuk melakukan praktek, jadi muncul kreativitasnya gitu. Baik Bu Reni, yang berikutnya untuk hasil belajar. Nah, menurut Bu Reni, untuk hasil belajarnya dari sebelumnya, apakah ada perbedaan? Ada sedikit perbedaan. Apa yang bedanya di mana? Misalnya dari cara menjawab soal, tetapi kalau kendalanya itu dalam pengaplikasian ke rumus fisikanya itu masih kurang. Tapi kalau untuk menjawab soal yang bukan ke aplikasi rumus itu cukup baik. Nah, kemudian kalau dilihat kreativitas saat diskusi kemarin, menurut Bu Reni, apakah semua kelompok itu diskusinya sudah sesuai harapan atau belum? Kalau secara sempurna sih masih belum ya Pak, tetapi karena di sini anak diajak untuk belajar dan pembiasaan untuk melakukan diskusi, ya ada sedikit peningkatan dan cukup bagus, cukup aktif dalam kelompoknya, walaupun ada beberapa siswa yang tidak fokus untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Nah, berikutnya Bu Reni, nah ini kalau kita nilai diri sendiri Bu Reni, kita nilai sendiri dari angka 1 sampai 100. Iya. 0 bukan 1, 0. Dari 0 sampai 100. Bu Reni, kalau sebelumnya Bu Reni itu dinilai kemampuan Bu Reni untuk mengembangkan kreativitas, keaktifan selama proses pembelajaran itu berapa? Dari sebelumnya itu ngukur dirinya, mungkin aku ngukur dirinya 60 ya. Ngukur dirinya. Nah, terus proses pembelajaran kemarin, nah berarti kira-kira ada peningkatan? Ya, ada peningkatan lah sampai 70. Sampai 70. Oh, peningkatan. Nah, kalau berarti masih ada yang dikejar ya targetnya. Betul. Nah, rencana ke depannya gitu, mau ngejar target berapa tuh? Ya, sekarang sampai posisi 70. Ya, sekitar 75 sampai 80 lah. Nah, rencana targetnya. Kenapa tidak langsung 100? Ya, karena saya merasa dalam diri saya juga masih banyak kekurangan, perlu peningkatan kemampuan mengasah diri dalam menghadapi situasi di kelas, menghadapi siswa. Jadi belum berani ngambil 100 atau belum, 90? Belum. Barangkali ada target, ini udah berjalan nih. Kalau dilakukan secara terus-menerus gitu ya. Iya, pembiasaan terus-menerus. Bisa lebih bagus lagi ya. Nah, itu kalau dinilai dalam angka ya. Iya. Nah, tapi kalau dideskripsikan rencana-rencana Bu Reni untuk meningkatkan yang sekarang 70 jadi misalkan 80. Iya. Nah, apa saja tuh rencana-rencana ke depannya? Ya, saya harus sebelum masuk kelas gitu, sebelum belajar berarti harus mempersiapkan diri, strategi apa yang akan dilakukan pada saat mengajar. Berarti di situ ada perangkat pembelajaran, kemudian materi, kemudian
situasi untuk menciptakan kegiatan pembelajaran menyenangkan bagi siswa. Berarti ke depan untuk mencapai 80 itu apa saja yang harus direncanakan selain merencanakan perangkat yang lebih interaktif lah gitu ya. Gitu. Ya dengan ikut pelatihan misalnya, ikut pelatihan untuk pengembangan diri tentang metode pembelajaran dan lain sebagainya. Ikut pelatihan. Pernah nggak terpikir punya rencana begini Bu Reni? Ini proses pembelajaran kemarin bagus. Nah, terus dilihat anak dalam diskusi itu diberikan alat peraga misalkan begitu. Ada nggak kepikir seperti itu? Selain tadi mendorong, kemarin kan mendorong kardus gitu ya, mendorong kardus. Kira-kira ada nggak anak yang bisa dipraktekkan oleh anak dalam bentuk simulasi gitu, media yang berkaitan dengan usaha, materi usaha tadi adalah bentuknya simulasi gitu. Simulasi. Di IPA itu ada enggak? Ada. Kayak aplikasi. Iya, kayak aplikasi. Aplikasi ada, Pak. Ada. Iya, namanya aplikasi Colorado kalau tidak salah. Berarti punya rencana nggak menggunakan itu? Punya rencana menggunakan tersebut supaya lebih menarik lagi bagi siswa. Kenapa kemarin tidak menggunakan itu? Karena dikhawatirkan siswa, karena ada siswa juga yang tidak punya HP. Kemudian kadang-kadang tidak punya kuota gitu. Kendalinya itu. Android ya. Tapi mungkin ke depan punya. Iya, punya rencana seperti itu. Menggunakan aplikasi itu. Itu juga kan salah satu mungkin yang berani salah satu usaha. Jadi usaha Buren itu mempersiapkan diri untuk ke depan jadi RTP lebih baik lagi. Yang strategi-strateginya di dalam RTP itu yang bisa meningkatkan keaktifan dan kreativitas. Kemudian mengembangkan diri, kemampuan Bureninya secara mandiri. Dan rencana menggunakan aplikasi agar proses pembelajaran menjadi lebih menarik lagi. Saya mungkin cukup, Bu Reni. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Dan sekali lagi, saya mohon maaf sudah telah mengganggu waktu Bu Reni. Terima kasih Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.